Halo, ya. Petang hari ini apakah sudah hadir Pak Moses? Halo Pak Moses. Ya, halo, Oke. selamat malam. Ya, sudah hadir. Gimana kabarnya Pak Ineke, Moses? ya puji Tuhan, baik, sehat. Terima kasih, Ineke. Selamat melayani ya Pak Moses nanti. Oke, Nah, terima kasih. untuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah gabungan pada petang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Oke, selamat beribadah teman-teman. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Shalom saudara-saudari yang ada di rumah maupun ada di tempat lain. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah bersama Tuhan Yesus. Kasih setianya yang begitu besar yang telah menebus semua dosa kita dengan darahnya yang mahal. Mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang telah menebus dosa kita dan telah memberikan darahnya yang mahal ya Tuhan untuk memulihkan kita oleh kuasa darah-Mu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini. Tolong Tuhan yang berkati keseluruhannya, agar dari awal hingga akhir semuanya hanya menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yesus telah mati bagi kita. Saatnya kita terima kuasa dari surga, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun kita berdiri, mujizat Tuhan terjadi bagi kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Kami terima.
telah memberikan segalanya bagi kita, termasuk nyawanya. Hanya satu yang dapat kita berikan kepada Tuhan, hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Dan biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Ku persembahkan hidupku. Serahkan padamu Tuhan.
Pendeta Moses. Oke, sebelumnya mengingatkan kembali untuk teman-teman, diharapkan jangan coret-coret saat ada share screen ya, agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Selanjutnya untuk Pak Moses, kami persilahkan. Ya, baik teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa sejenak ya, memohon pimpinan Tuhan untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga sekalipun kenyataan ada kalanya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Sebagaimana dalam waktu kira-kira 1,5 tahun ini ya Tuhan, kami berada di dalam situasi pandemi, sehingga banyak sekali kenyataan di dalam situasi kehidupan kami tidak dapat berjalan seperti masa sebelum pandemi. Seperti saat ini ketika kami hanya dapat berjumpa melalui Zoom, kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi kami bersyukur oleh karena Tuhan tetap mempersatukan kami dan kami boleh berjumpa, bersekutu di dalam suasana yang unik, yang tentunya tidak kalah indah ketika kami melakukannya bersama dengan Tuhan dan ditolong oleh Roh Kudus yang mempersatukan kami. Kiranya Tuhan di dalam kesempatan ini Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Mohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam diri kami masing-masing dan mengaruniakan kepada kami roh hikmat akal budi untuk mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu supaya kami boleh hidupkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Istimewanya anak-anak-Mu sebagai generasi muda, orang-orang muda yang siap dipakai oleh Tuhan untuk berperan penting di dalam memajukan kehidupan bangsa kami. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagaimana diberikan kepada saya untuk diuraikan pada malam hari ini. Tetapi saya menambah bacaan kita, yaitu dari 1 Timotius 4, mulai dari ayat 12 ya. Bukan hanya ayat 16, tetapi ayat 12 sampai 16. Saya kira bagi kita mungkin ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang populer ya. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Mohon bantuan host ya untuk boleh menayangkan PPT. Mungkin Afi ya atau siapa yang menjadi hostnya? Ya baik teman-teman semua. Mari kita memperhatikan hal yang penting di dalam peran kaum muda di beberapa episode sejarah. Ya. Dalam waktu yang belum lama ini kita telah atau sedang memperingati ya hari yang penting, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang lalu. Tentu kita semua telah mempelajari itu di sekolah, setidaknya mungkin dari pelajaran sejarah ya. Hari Sumpah Pemuda membuktikan peran dari kaum muda di dalam memajukan kehidupan kita sebagai bangsa.
Jelas kalau kita mempelajari di dalam sekitar sejarah Sumpah Pemuda itu, kita akan tahu betul apa yang dilakukan oleh kaum muda pada masa itu. Kita mengenal bahwa pada masa itu ketika bangsa Indonesia ini belum merupakan satu kesatuan sebagai bangsa, namun kesadaran sebagai satu bangsa itu mulai hidup di kalangan para pemuda pada masa itu. Sehingga ketika suatu saat mereka mengadakan kongres pemuda dari wilayah-wilayah di seluruh Nusantara ini bersatu padu dengan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, mereka mempelopori sebuah komitmen untuk hidup sebagai satu bangsa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan kita semua tahu bahwa momen itu adalah momen yang sangat menentukan bagi sejarah negeri kita Indonesia ini. Kalau kemudian pada tahun 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan negeri ini, kita melihat bagaimana peran kaum muda yang telah mempelopori semangat untuk persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, memperkuat perjuangan seluruh negeri ini, menyatukannya menjadi kekuatan yang begitu dahsyat, akhirnya dapat memperoleh kemerdekaan. Dan kalau kita mau belajar sejarah yang lain lagi seputar kemerdekaan Indonesia, peristiwa seputar proklamasi, kalau Anda mempelajari hal itu, Anda juga akan menemukan bahwa di sana ada peran penting dari tokoh-tokoh muda yang boleh dikatakan memaksa pada waktu itu tokoh-tokoh yang senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara tentu mengenal ya, teman-teman mengenal nama-nama seperti Sukarni, lalu kemudian ada kelompok pelajar, ya ada beberapa orang yang lain di sana sebagai kelompok muda, ada juga Yusuf Kunto, Khairul Saleh, Muwardi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Soeharnur. Wah, mereka ini memaksa bahkan sampai menculik ya Bung Karno, direngas dengklok dan kemudian dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita melihat peranan para pemuda itu begitu penting. Bahkan kalau waktu yang agak dekat dengan kita pada saat ini, peristiwa reformasi di negeri kita pada tahun 1998 yang lalu. Pada masa itu, peran dari kaum muda begitu luar biasa, khususnya para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi untuk kemudian menurunkan Presiden Soeharto, dan kemudian negeri kita ini terjadilah reformasi yang membawa demokratisasi, sehingga perubahan besar itu begitu luar biasa terjadi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini di lingkungan kehidupan bangsa kita. Nah, dalam pada itu juga ada peran-peran penting dari para kaum muda di dalam sejarah perjuangan gereja juga. Kalau kita memperhatikan, besok tanggal 31 Oktober, besok pagi ya, kita memperingati Hari Reformasi. Ketika Martin Luther di Wittenberg, Jerman, kemudian melakukan sesuatu hal yang penting sekali oleh kesadarannya bahwa gereja telah menyimpang. Dia melakukan koreksi kepada gereja, memakukan 95 dalil yang mengkritisi pengajaran gereja yang menyimpang. Dan itu menjadi penanda bagi gerakan reformasi gereja. Nah, kalau kita mau melihat khususnya di dalam tradisi kita, yaitu tradisi Anabaptis Mennonite, kita juga mengenal pada masa itu yang banyak berperan adalah tokoh-tokoh muda. Di awal sekali di Swiss kita mengenal nama seperti Konrad Grebel. Dia adalah orang muda, saudara, umurnya belum ada 30 tahun ketika dia memimpin gerakan reformasi yang lebih radikal, yaitu gerakan Anabaptis. Demikian juga leluhur kita, yaitu Menno Simons. Pada waktu dia digerakkan oleh Tuhan untuk ikut di dalam gerakan pembaruan gereja pada abad yang ke-16 itu,
kita menemukan bahwa dia pun di dalam umur kira-kira 30-an, 40-an masih relatif muda. Nah, karena itu perhatikan bahwa peran anak muda sesungguhnya begitu besar dalam upaya untuk melakukan karya perubahan dan khususnya di dalam rangka untuk memajukan bangsa. Nah, saudara-saudara, meskipun saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16, tetapi nanti saya tidak akan berfokus kepada tokoh Timotius. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ke tokoh perjanjian lama, ya. Tetapi saya mau mengajak kita melihat poin-poin yang berikut ini sebagaimana bacaan kita. Orang muda itu sering dianggap sebagai kurang berpengalaman sehingga dipandang rendah atau diremehkan. Ya, walaupun punya semangat yang berkobar-kobar, tetapi seringkali dianggap kurang pengalaman, kurang bijaksana, dan banyak kekurangan yang lain. Tetapi perhatikan bahwa sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa peran anak muda itu begitu penting. Nah, kalau kita merenungkan di dalam rangka untuk memajukan bangsa, rasa-rasanya agak kurang tepat karena kita merenungkannya dari Timotius, ini skalanya adalah gereja. Tetapi tentu ada prinsip-prinsip dasar yang sama dan penting. Bagaimana anak muda dapat berperan di dalam memajukan bangsa. Saudara-saudara perhatikan, kita lihat poin yang pertama, apa yang mesti dimiliki oleh anak muda harus bisa menjadi teladan. Ya, perhatikan bahwa sekalipun muda, Timotius diajar oleh Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Melainkan apa? Supaya Timotius menjadi teladan. Nah, kalau mau menjadi teladan, ini teladan di dalam hal apa? Saudara-saudara perhatikan, kalau Timotius ini diajar oleh Paulus untuk menjadi teladan, pertama perhatikan, di dalam perkataan. Ya. Perkataan, lalu kemudian tingkah laku, lalu kemudian kasihmu, kesetiaanmu, dan kemudian kesucianmu. Saudara perhatikan di sini. Untuk menjadi teladan, ini bukan sekedar hal yang tersembunyi di dalam diri kita. Rasul Paulus membuat urutannya itu demikian, ya, dari apa yang dapat terlihat secara langsung. Baru kemudian meningkat atau tapi sampai kepada yang ada di dalam sekali. Perhatikan tuh perkataan. Perkataan itu adalah hal yang paling gampang untuk disaksikan, untuk didengar orang lain. Nah, perhatikan di sini saudara, karena justru ini yang dapat dilihat, didengar oleh orang lain, maka ketika Rasul Paulus menekankan Timotius untuk jadi teladan dalam perkataan. Ya. Bagaimana dia menjadi orang muda, tetapi bisa menjadi teladan di dalam perkataan. Nah, lalu kemudian meningkat, bukan hanya perkataan, tetapi kemudian tingkah laku. Karena tingkah laku inilah yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, jadi apa yang kelihatan terlebih dahulu itu kunci untuk menjadi teladan. Nah, tetapi lihat di sini tidak berhenti di dalam hal yang terlihat itu, tetapi justru karakter yang ada di dalam diri. Di sana ada hal yang penting, yaitu kasih, kesetiaan, kesucian. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam batin yang kemudian terekspresi keluar di dalam bentuk perkataan dan tingkah laku. Nah, ketika Rasul Paulus menekankan supaya Timotius menjadi teladan, perhatikan ini, apa yang tampak di luar mesti menjadi satu kesatuan dengan apa yang ada di dalam. Jadi perkataan tingkah laku ini dijiwai oleh kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, jadi ini bukan kepalsuan. Yang namanya menjadi teladan tidak mungkin kalau itu merupakan kepalsuan. Ya, hanya perkataan saja atau hanya tingkah laku saja, tetapi sesungguhnya yang di dalam busuk, tidak demikian. Tetapi juga tidak bisa, wah saya ini perkataan saya tidak karu-karuan, tingkah laku saya juga tidak karu-karuan, tetapi dalam diri saya ini penuh kasih, setia, dan suci. Tidak mungkin itu menjadi teladan. Tetapi ketika Rasul Paulus bicara tentang menjadi teladan, ini merupakan satu kesatuan. Apa yang tampak di luar, dijiwai atau didorong oleh apa yang ada di dalam. Baik, yang berikutnya, supaya bisa berperan memajukan bangsa, orang muda harus bisa menjadi teladan sekalipun masih muda. Yang kedua, orang muda mesti memiliki
komitmen sebagai pembelajar, ya, sebagai pembelajar. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Ya, Rasul Paulus menegaskan demikian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Ya, jadi bagaimana kaum muda itu bisa berperan untuk memajukan bangsa kalau mereka itu punya karakter sebagai apa? Pembelajar. Ya. Nah, pembelajar itu artinya dia sendiri adalah orang yang tekun untuk belajar, membangun dirinya, tetapi kemudian dia juga membuat orang lain belajar. Nah, kalau kita melihat saudara yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ya di dalam ayat 13, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kita tahu bahwa Rasul Timotius itu adalah seorang rohaniwan ya, gembala jemaat di kota Efesus. Ya, teman-teman. Nah, dalam tanda kutip nih, dalam tanda kutip ya, profesi sebagai pendeta atau sebagai rohaniwan, Rasul Paulus meminta Timotius untuk terus belajar. Nah, tentu dalam konteks sebagai rohaniwan, belajarnya adalah belajar kitab suci. Dia diminta untuk membaca kitab suci. Ya, literasinya itu mesti terus diperkaya. Tidak boleh mandek. Sekalipun dia sudah menjadi gembala jemaat, tetapi dia harus terus tekun untuk membangun dirinya dengan cara membaca. Yang kedua, di sini dikatakan bertekun dalam membaca kitab suci, lalu dalam membangun. Pembelajar itu mesti menerapkan. Jadi bagaimana dia membangun apa yang sudah dibaca tadi, kemudian dia terapkan itu untuk membangun orang lain. Dia transferkan ya pengetahuannya tadi, hasil belajarnya diterapkan untuk membangun orang lain. Nah, lalu kemudian yang ketiga yaitu mengajar. Jadi seorang pembelajar itu dia memperkaya dirinya, membangun dirinya dengan memperkaya literasinya ya, bacaannya, tekun untuk belajar dia. Dia kemudian menerapkannya itu untuk membangun dirinya dan orang lain, menerapkannya di dalam kehidupan, dan kemudian melalui itu dia bisa mengajar orang lain. Ya, kalau dia tidak lakukan apa yang sudah dia baca, tidak mungkin dia bisa kemudian efektif untuk mengajar. Jadi kita lihat yang kedua, dia adalah seorang pembelajar. Yang berikutnya, yang ketiga, teman-teman, kita lanjutkan slide kita. Rasul Paulus juga menegaskan supaya Timotius ini mengaktualisasikan potensi dirinya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sekali lagi, ini konteksnya Timotius adalah gembala jemaat di Efesus. Dia seorang rohaniwan. Tetapi bahasa umumnya saya pakai istilah mengaktualisasikan potensi diri. Yang di sini disebut sebagai karunia. Ya, kita semua sesungguhnya dikaruniakan oleh Tuhan potensi di dalam diri kita. Nah, supaya kita ini bisa berperan memajukan bangsa, kita mesti dapat mengaktualisasikan potensi diri kita itu. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama adalah tentu supaya kita dapat mengaktualisasikan potensi diri kita tentu harus mengenali potensi-potensi diri kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi hidup sebagai orang yang tidak tahu apa ini potensi diri yang Tuhan karuniakan dalam diri saya. Wah, kalau kita tidak tahu apa potensi diri yang Tuhan karuniakan dalam diri kita, hidup kita jadi tidak karuan. Kita tidak tahu mau berbuat apa. Oleh karena itu, tahap yang pertama, kenali potensi diri itu. Lalu kemudian bukan hanya dikenali, melainkan harus digunakan. Kalau sudah tahu apa potensi dirinya, tentu harus digunakan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada Timotius, pergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan ya oleh Tuhan melalui penumpangan tangan sidang penatua. Nah, dalam konteks secara umum, perhatikan bahwa potensi diri yang ada pada kita harus digunakan, jangan disia-siakan.
punya bakat, punya kecerdasan, punya keahlian, tetapi tidak dibiarkan, tidak dipakai, akan sia-sia. Sia-sia. Nah, selain dipergunakan, yang berikutnya tentu adalah dikembangkan. Ya. Dikembangkan. Kita bisa menggunakan sesuatu yang ada pada diri kita, potensi diri kita, tetapi kalau kita tidak mau mengembangkan, padahal zaman itu terus berubah, ada tantangan-tantangan yang baru. Kalau kita tidak mau mengembangkan, itu kita akan ketinggalan. Zaman ini makin maju, zaman ini makin banyak tantangan, makin banyak kesulitan, dan kemudian kita tidak mau mengembangkan potensi diri kita yang ada, kita akan ketinggalan. Nah, karena itu perhatikan bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, dan itu semua dilakukannya dengan apa? Supaya dilakukan dengan tekun. Ya. Di dalam kehidupannya setiap hari, sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikan di sini kata, kemajuanmu nyata. Artinya terus dikembangkan. Jangan mandek, tetapi terus dikembangkan itu. Potensi diri yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Di sanalah kelak kita akan bisa berperan untuk memajukan bangsa. Nah, baik, sekarang yang terakhir. Bicara tentang menjaga integritas. Ya. Menjaga integritas, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini ayat yang ke-16 ya. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sekali lagi konteksnya ini Timotius adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat di kota Efesus. Nah, ketika Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, perhatikan bahwa Rasul Paulus ingin supaya Timotius ini menjaga integritas dirinya. Ya. Dia harus di satu sisi mengawasi dirinya sendiri, berada di rel yang benar. Dan itu bagaimana dijaga sekaligus dengan mengawasi ajarannya. Ajaran yang tadi kita lihat dipelajarinya maupun yang diajarkannya. Dan ingat, sekaligus untuk menjadi teladan ini bukan sekedar ajarannya, tetapi justru apa yang dia hidupi dari ajarannya itu. Kembali ke bagian awal tadi ya, yang namanya perkataan, yang namanya tingkah laku, itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di dalam diri. Nah, karena itu perhatikan, Rasul Paulus ketika menegaskan kepada Timotius, ya, supaya dia memiliki peran yang efektif di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai gembala jemaat pada waktu itu, dia mesti jaga integritas. Selalu awasi diri, jangan sampai menyimpang. Awasi ajarannya, jangan sampai sesat. Hanya dengan demikianlah, maka Timotius itu akan menjadi orang muda, ya, yang sekalipun muda, tetapi dia akan punya peranan yang besar di dalam memajukan. Konteksnya dia adalah gereja Efesus pada masa itu. Dan dari prinsip ini kita dapat belajar kebenaran yang penting, yaitu bahwa kita dengan memiliki atau melakukan atau memiliki karakter-karakter yang jelas tadi ya, bisa jadi teladan, pembelajar, mengaktualisasikan potensi diri dan menjaga integritas, kita akan berperan untuk memajukan bangsa kita. Nah, kalau kita tidak punya semuanya ini, bagaimana kita akan memajukan? Tidak memajukan, melainkan justru menghancurkan. Ya, menghancurkan. Ingat, generasi muda itu punya potensi diri yang luar biasa, punya semangat, daya yang begitu luar biasa. Kalau kemudian tidak dimanage dengan baik, ya, tidak bisa menjadi teladan, tidak punya hasrat untuk menjadi pembelajar, tidak mengaktualisasikan potensi diri yang dikaruniakan Tuhan, dan hidupnya tidak berintegritas, bukan berperan untuk memajukan bangsa, sebaliknya justru akan menghancurkan bangsa. Dan ketika musuh hendak menghancurkan sebuah bangsa, yang perlu untuk dilakukannya adalah menghancurkan generasi mudanya.
Nah, teman-teman, saya ingin menutup dengan bagian firman Tuhan yang menurut saya itu adalah bagian yang sangat inspiratif bagi saya secara pribadi sejak dulu ya. Tentang seorang yang masih sangat muda. Dan saya kira ini juga tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Raja Yosia. Raja Yosia ini menarik. Dia adalah cucu dari seorang raja yang begitu jahat, ya, yang namanya Raja Manasye. Raja Yosia adalah cucu dari Raja Manasye. Kita dapat lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 34. Yosia itu cucu dari Manasye yang menjadi raja dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 55 tahun. Jadi raja 55 tahun. Wah, luar biasa. Manasye itu menjadi raja sejak umurnya masih sangat muda, 12 tahun. Jadi raja 55 tahun. Tapi dia melakukan apa yang keji, apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini kakeknya. Demikian juga ayahnya yang bernama Raja Amon. Umurnya 22 tahun ketika menjadi raja, hanya jadi raja 2 tahun saja. Masih muda, tetapi dia hanya jadi raja 2 tahun, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi yang unik adalah Yosia. Yosia itu jadi raja pada waktu dia baru berumur 8 tahun. 8 tahun mesti jadi raja menggantikan ayahnya yang mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Nah, kita melihat ya pengaruh buruk dari kakeknya, 55 tahun jadi raja. Kemudian ayahnya sendiri seorang yang jahat. Tapi perhatikan Yosia dicatat, sekalipun dia menjadi raja masih sangat muda, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapak leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, apa yang terjadi pada Yosia? Yosia ketika menjadi raja, dia melakukan reformasi atas bangsanya. Bangsa yang sebelumnya begitu menyimpang pada zaman Raja Hizkia kakeknya, ditambah Amon ayahnya. Tapi kemudian diperbaharui pada zaman Yosia. Nah, Yosia mengadakan perubahan yang begitu luar biasa. Pada zamannya, dikatakan sejak umurnya masih muda, yaitu tahun ke-8 pemerintahnya, artinya umur 16 tahun. Ia sudah mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan kemudian dia melakukan reformasi rohani atas negerinya. Bait Allah yang sudah lama tidak dipakai, kemudian atas perintah dari Yosia diperbarui lagi. Dan di sana kitab Taurat yang sudah lama tidak dibaca itu ditemukan kembali dan kemudian dibacakan. Yosia beserta seluruh rakyat itu kemudian mengadakan gerakan pertobatan. Mereka juga merayakan Paskah lagi yang sudah lama tidak dirayakan. Pada zaman Yosia ini, kita melihat di sana juga dimulai pelayanan dari seorang nabi yang muda, yaitu Nabi Yeremia. Dan kemudian juga hidup tokoh-tokoh muda yang pada akhirnya mereka hidup di pembuangan seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup di dalam pengaruh yang baik dari Raja Yosia. Raja yang muda belia itu, tetapi yang punya kualitas, dia adalah orang yang dapat menjadi teladan. Sekalipun dia muda, dia dapat menjadi teladan. Dan dia adalah seorang yang hidupnya mau diajar. Dia hidup di bawah bimbingan seorang imam ya, yang menuntun kehidupannya. Nah, kita melihat di sana Yosia bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kitab Taurat ditemukan kembali, dia mau untuk mendengar, mau untuk mempelajarinya. Dan dengan itu dia mengajak seluruh bangsanya bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, hidupnya Yosia berintegritas. Ya, dia bukan hanya memerintahkan orang lain bertobat, tetapi dia sendiri hidup di dalam pertobatan itu. Ketika Taurat itu dibacakan, dia sendiri merasa betapa banyak salah dan dosanya di hadapan Tuhan, dan dia mau untuk memperbaiki diri bersama-sama dengan bangsanya. Sekalipun Yosia mati di dalam umur yang masih muda, 39 tahun. Tetapi kita melihat bahwa Yosia punya peranan yang besar, meletakkan dasar-dasar yang baik
di dalam kehidupan generasi-generasi muda pada zamannya juga. Seperti halnya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sekalipun mereka turut ke pembuangan, tapi lihatlah kualitas mereka. Kualitas orang muda yang sekalipun di pembuangan, tetapi mereka menjadi teladan yang begitu luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu yuk kita ikuti apa yang menjadi ajaran dari Rasul Paulus kepada Timotius tadi, dan juga keteladanan dari Yosia. Sekalipun mereka adalah orang muda, tetapi mereka ini kemudian dapat berperan di dalam lingkupnya. Kalau Timotius sebagai gembala jemaat di Efesus, kalau Yosia sebagai raja atas negeri Yehuda pada zamannya. Bagaimana peran baik mereka menjadi teladan, sekalipun mereka masih muda. Ya, mereka adalah orang-orang yang membangun dirinya. Mereka orang-orang yang mau tekun belajar, diajar dengan ajaran yang sehat dan benar. Dan mereka orang yang mau mengaktualisasikan potensi diri yang Tuhan karuniakan, tidak menyia-nyiakannya. Dan juga perhatikan, mereka menjaga integritas kehidupan mereka. Nah, karena itu ayo kita sebagai generasi muda, marilah menjadi generasi pembelajar. Ya. Orang-orang yang mau untuk tekun belajar, selagi masih muda, pikiran masih begitu terang, kesempatan begitu lebar, ya, ada para pendukung kita, entah itu orang tua, dan situasi pada saat ini yang sangat mendukung, jangan disia-siakan. Jangan gunakan waktu untuk hal yang sia-sia, tetapi sebaliknya, yuk jadi pembelajar. Ya, perkaya diri dengan pengetahuan literasi yang baik, terapkan itu di dalam kehidupan, dan belajar juga untuk mulai menularkannya kepada yang lain, supaya jadi teladan. Tuhan karuniakan potensi diri, jangan disia-siakan. Yuk diasah, dipergunakan, ya dikembangkan. Jangan sampai potensi diri kita tidak muncul, lalu bahkan kemudian menjadi sia-sia. Dan penting untuk kita sadari, jaga integritas diri kita. Dengan demikian, kehidupan kita sebagai generasi muda pasti akan sanggup untuk berperan dalam memajukan bangsa. Bangsa kita sedang menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan kesulitan di tengah-tengah pandemi ini. Berbagai macam ancaman ada. Tuhan memanggilmu, wahai generasi muda, yuk majukan bangsa. Jadi teladan sekalipun engkau masih muda. Jangan biarkan dirimu dianggap rendah. Jadi teladan. Dengan cara bagaimana? Tekun untuk menjadi pembelajar. Tekun untuk apa? Mengembangkan, mengaktualisasikan potensi diri. Jaga integritas. Tuhan kiranya memberkati teman-teman semua. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sesungguhnya Tuhan mengingatkan kami, sekalipun kami masih muda, tetapi Tuhan memanggil kami untuk menjadi teladan. Bukan mengekor, tetapi menjadi teladan. Sekalipun kami masih muda, Tuhan memanggil kami supaya tidak seorang pun menganggap kami rendah karena kemudaan kami. Sebaliknya Tuhan memanggil kami untuk jadi teladan. Teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kami, di dalam kasih kami, di dalam kesetiaan kami, di dalam kesucian kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Demikian juga kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi orang-orang yang mengenali potensi diri kami, mempergunakannya dengan tekun dan terus mengembangkannya. Dan jadikan kami orang-orang yang menjaga integritas diri. Tuhan meteraikan sabda-Mu di hati kami, dan kiranya Tuhan memakai anak-anak muda dari GKMI dan secara khusus PGMW 3 ini untuk menjadi orang-orang muda yang berperan penting memajukan bangsa kami, memajukan gereja, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ineke. Terima kasih Pak Moses untuk firman yang telah disampaikan.
Kiranya kita sebagai generasi muda mampu menjadi teladan dan bisa mengenali, mempergunakan, mengembangkan potensi diri kita untuk berperan penting dalam kemajuan bangsa dan gereja. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Youth GKMI PGMW 3, yaitu Saudari Afi. Dipersilakan. Ya, shalom teman-teman. Selamat malam. Bersyukur atas rahmat dan penyertaan Tuhan buat kita, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah gabungan Youth GKMI PGMW 3. Walaupun ibadah ini masih diadakan secara virtual, namun kiranya kasih sukacita dan damai Tuhan senantiasa hadir dalam diri teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kami dari pengurus ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Moses David Livingstone yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi firman Tuhan dalam peribadahan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak selanjutnya. Selain itu, kami dari pengurus Selain itu, kami dari pengurus juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada teman-teman GKMI Kenari yang sudah bersedia untuk melayani ibadah gabungan Youth pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, kami tentunya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk hadir dalam ibadah gabungan Youth GKMI PGMW 3 ini. Kami dari pengurus minta maaf apabila terjadi banyak kekurangan dalam ibadah gabungan Youth GKMI PGMW 3 di malam hari ini. Selain itu, kami dari pengurus Youth PGMW 3 juga akan memberikan beberapa informasi. Mungkin host bisa membagikan word. Informasi ini berupa ibadah kunjungan. Ya, untuk yang pertama yaitu mengenai ibadah kunjungan. Bisa dibesarkan sedikit mungkin? Ya. Yang pertama untuk pasangan GKMI Kudus serta GKMI Tanjung Karang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021 dengan tuan rumah yaitu GKMI Tanjung Karang. Kemudian untuk pasangan GKMI Pati serta GKMI Blora, waktu pelaksanaannya itu tanggal 13 November 2021 dengan tuan rumahnya yaitu dari GKMI Blora. Kemudian yang ketiga untuk pasangan dari GKMI Jekulot dan GKMI Kenari akan diadakan pada tanggal 20 November 2021 dengan tuan rumah yaitu dari GKMI Kenari. Pasangan selanjutnya yaitu dari GKMI Kalirejo serta GKMI Kaliwungu yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2021 dengan tuan rumah yaitu GKMI Kaliwungu. Dan yang terakhir, untuk pasangan dari GKMI Tayu, GKMI Ebenezer, serta GKMI Winong akan dilaksanakan tanggal 27 November 2021 dengan tuan rumah yaitu GKMI Winong. Kami dari pengurus berharap bahwa ibadah kunjungan ini bisa diadakan secara online atau virtual dahulu sambil menunggu situasi nanti benar-benar membaik ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kami dari pengurus juga akan menyampaikan informasi mengenai persembahan ibadah gabungan Youth GKMI PGMW 3. Di sini kami dari pengurus akan berencana untuk mengadakan persembahan saat ibadah gabungan Youth GKMI PGMW 3 yang dimana nantinya persembahan ini dapat diserahkan ke pengurus melalui via transfer. Dan persembahan ini nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan dari program kerja Youth PGMW 3 yang akan datang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang mungkin belum dimengerti, bisa ditanyakan ke pengurus Youth PGMW 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Api. Selanjutnya kita akan ujian bersama.
Sebagai remaja pemuda Kristen, kita itu termasuk bagian dari bangsa Indonesia. Dan sebagai duta kerajaan surga, kita harus mendoakan bangsa kita, agar bangsa kita terlepas dari segala masalah dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
selanjutnya kan ada doa syafaat dan berkat. Apakah Pak Moses masih ada di sini? Masih bergabung dengan kami? Ya, teman-teman, mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menuntun dan menyertai kehidupan seluruh anak-anak-Mu untuk melanjutkan kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun semuanya masih muda dan di antara bangsa kami termasuk minoritas, tetapi biarlah sekalipun muda, sekalipun minoritas, akan berperan penting untuk memajukan kehidupan bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan memberkati di dalam setiap pergumulan hari lepas hari anak-anak-Mu ini, mereka menjadi insan-insan pembelajar, menjadi orang-orang yang bertekun di dalam mengembangkan setiap potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan, mempergunakannya dalam kehidupan setiap hari, dan terus mengembangkannya bagi peran mereka di dalam kehidupan secara luas, baik itu gereja maupun bangsa bahkan dunia ini. Demikian juga tolong supaya semuanya boleh hidup di dalam kehidupan yang berintegritas setiap waktu, setiap saat. Terpujilah nama-Mu, dan kini kami memohonkan berkat atas anak-anak-Mu. Teman-teman, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasih sayang Allah Bapa yang sempurna dan kekal, serta persekutuan Roh Kudus yang mengalirkan hikmat dan pimpinan, sukacita dan damai sejahtera, beserta dengan kalian semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Moses. Oke, Terima selanjutnya kasih. kita akan ada foto bersama. Teman-teman diharapkan bisa on cam ya. Oke. Foto-foto bersama bisa dipimpin oleh Kak Eliezer. Teman-teman on cam semua. Ini yang cari ya? Itu kan kita kamu datang bentar. Kamu udah oke. Bentar belum. Dah, coba kali 1, 2, 3. Pasti. Kontrol. Belum. Kontrol N. Belum. Bentar. Sekali lagi ya. 1, 2. Screen. Sebentar. Kontrol V. Oke, tahan. Ya, lembar kedua. Posenya silakan. Itu. 1, 2, 3. Tahan. Kontrol V. Yang halaman 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, kontrol V. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Eliezer. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada ibadah gabungan petang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mengisi link absensi ya teman-teman. Dan besok ada ibadah. Terima kasih Neke, teman-teman, Tuhan memberkati.
Ya,